Ke peristiwa kriminal, saudara. Seorang mantan perwira TNI Angkatan Laut menembaki mobil polisi yang hendak menggerebek pelaku yang diduga terlibat peredaran sabu di Asahan, Sumatera Utara. Aksi pelaku terekam kamera pemantau saat Satres Narkoba Polres Asahan tiba di rumah pelaku. Polisi hendak mengadang pelaku yang merupakan mantan perwira TNI Angkatan Laut. Pelaku mengeluarkan senjata dan menembak untuk meminta polisi mundur. Pelaku pun berhasil kabur. Dari penyelidikan polisi, pelaku diketahui bernama Chandra dengan pangkat terakhir Letda. Terungkapnya peran Chandra diawali dari penangkapan seorang kurir narkoba. Meski pelaku kabur, polisi sempat menggeledah rumah pelaku dan menemukan barang bukti 6 kg sabu, 1 unit senjata api jenis Beretta, 262 butir peluru kaliber 9 mm, dan 100 butir peluru kaliber 7 mm. Polisi telah menetapkan mantan anggota TNI Angkatan Laut itu sebagai tersangka dan berstatus buron. Polisi berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut untuk memburu tersangka. Sementara dari kurir yang ditangkap sebelumnya, polisi menyita 4 kg sabu. Tersangka yang bertugas sebagai kurir sabu mengaku diperintahkan mantan anggota TNI AL itu untuk mengambil 20 kg sabu dari perbatasan. Peristiwa penembakan oleh saudara CLSR yang masih DPO ini. Alhamdulillah personel kami tidak terluka. Kemudian pada saat penggeledahan rumah, saudara C alias R ini ditemukanlah di dalam kamarnya tersebut lebih kurang 6 kg ataupun 6 bungkus plastik narkotika jenis sabu beserta 1 pucuk senjata api genggam merek Beretta beserta peluru dengan rincian 262 butir peluru kaliber 9 mm dan 100 butir peluru kaliber 7 mm. Dan kami juga masih membentuk tim gabungan bersama dengan TNI Angkatan Laut. Mudah-mudahan kita bisa menangkap ataupun mengamankan saudara CLSR ini. Sejauh mana perkembangan polisi dalam mengejar tersangka penembakan mobil polisi yang sedang mengusut kasus peredaran sabu ini? Kami akan tanyakan langsung kepada Kapolres Asahan Sumatera Utara AKBP Afdal Junaidi. Pak Kapolres, selamat sore Pak. Selamat sore Mas. Ya, terima kasih sebelumnya sudah bergabung. Sudahkah pelaku Chandra ini ditangkap Pak? Saat ini mohon doanya Mas, personil kami masih di lapangan melakukan pengejaran. Kami juga sudah koordinasi dengan TNI Angkatan Laut. Mudah-mudahan kita bisa segera mengamankan DPO CLSR ini Mas. Oke, sejauh ini ada tantangan tersendirikah untuk menangkap Chandra ini Pak? Pada saat ini diduga pelaku ini dipastikan membawa senjata api genggam. Dan kita antisipasi jangan sampai ada korban untuk kita ataupun masyarakat pada saat proses penangkapan berikutnya. Dan saat penggeledahan waktu itu kan ada barang bukti senjata sampai peluru jumlahnya ratusan butir begitu. Dari penelusuran sejauh ini dari mana asal senjata-senjata itu Pak? Kita masih melakukan penyelidikan Mas, apakah itu organik milik satuan sebelumnya. Saat ini kita masih koordinasi dengan Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan. Termasuk untuk mengonfirmasi apakah Chandra ini betul mantan anggota TNI AL. Apakah sudah terkonfirmasi Pak? Kita masih melakukan penyelidikan Mas, koordinasi dengan Dan Lanal Tanjung Balai Asahan. Mudah-mudahan segera kita bisa pastikan untuk status sebelumnya Mas. Oke. Bisa ceritakan lebih lanjut Pak soal kronologi kasus ini, apa yang perlu dipahami publik terkait dengan kasus peredaran narkoba yang diduga ada keterlibatan mantan perwira TNI AL ini? Bahwasanya ini berawal dari undercover by personil kami yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Asahan, di mana awalnya kami mengamankan kurir inisial AMN, di mana AMN ini diperintahkan oleh saudara DPO CLSR ini untuk menjemput narkotika jenis sabu di perairan laut Malaysia, Indonesia, tepatnya ada di daerah wilayah Bagan Asahan, di mana pengakuan AMN ini dia menerima upah 7 juta per kilogramnya. Dan ini adalah kejadian kedua kali. Sebelumnya berhasil yang bersangkutan untuk membawa 20 kg narkotika jenis sabu. Kemudian pada saat undercover tersebut,
pertama sekali kami mengamankan 4 kilogram dari rumah saudara AMN yang ada di daerah Tanjung Balai. Setelah itu, berdasarkan pengakuan dari saudara AMN, 6 kilogram lagi ada di kisaran di rumah saudara C alias R. Kemudian personil kami lakukan pengembangan, dan pada saat proses itu personil kami ditembaki oleh saudara C alias ini. Dan di rumah tersebut kami lakukan penggeledahan dan temukan istrinya inisial LS. Pada saat ini masih kita lakukan pendalaman keterlibatannya, dan di rumah tersebut ditemui benar ada 6 kg narkotika jenis sabu beserta senjata api genggam jenis Beretta dan peluru dengan rincian 262 butir kaliber 9 dan 100 butir kaliber 7 mm. Oke, dan sang istri ini apakah ikut terlibat juga Pak sejauh ini indikasinya? Kita masih melakukan pendalaman, Mas. Apakah keterlibatannya nanti kita umumkan secara resmi melalui press release, Mas. Dan bisnis terlarang ini sudah berjalan berapa lama kalau dari keterangan A? Pengakuan saudara AMN ini yang kedua kali. Sebelumnya mereka berhasil untuk menjual 20 kg narkotika jenis sabu. Yang kedua ini mereka ada membawa 10 kg tapi sudah kita amankan untuk yang kedua ini, Mas. Dan jaringan internasionalnya ini datang dari negara mana, Pak? Dari Malaysia, Mas, pengakuan AMN. Oke. Dan penggeledahan lanjutannya apalagi ada temuan-temuan baru kah, Pak? Saat ini kami masih cek lagi CCTV-nya, Mas, serta untuk rekeningnya, serta berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan oleh C, LSR, dan istrinya, Mas. Oke. Kapolres Asahan, Sumatera Utara, AKBP Afdal Junaidi, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Mas. Selamat sore, Mas. Berita lain usai jeda, buntut polemik permintaan maaf Ben Sukatani atas lagu Bayar, Bayar, Bayar. Div Propam Polri memeriksa 4 anggota Polda Jawa Tengah. Kami diskusikan ini sebentar lagi.